Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian sudah menonton video saya. Jumpa dengan saya Mel Fayola STMM, dosen dari Prodi Teknik Industri Fakultas Sains Teknologi, jurusan Teknik Industri Universitas Karyau. Dan kali ini kita akan membahas mengenai natural steps di dalam sustainable development. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sejarah singkat dari sustainable development ini. Mungkin saya sudah jelaskan juga di dalam video yang lain, yaitu di dalam video eco design. Jadi pertama kali hal mengenai sustainable development ini disebutkan di dalam buku yang dirilis pada tahun 1972 oleh UN Stockholm Conference pada Human Environment. Nah, kemudian tahun 1980 ada juga report yang menyebutkan mengenai sustainable development dalam World Conservation Strategy Living Resource Conservation for Sustainable Development oleh IUCN, WF, dan UNEP. Selanjutnya juga di tahun 1993, Prime Minister dari Norwegia, Gro Harlem, dia diminta oleh UN Secretary General untuk menjadi kepala dari UN Commissions yang mempertimbangkan dia ide-idenya untuk membangun meeting mengenai sustainable development ini di Stockholm. Jadi mungkin bagi kalian yang sudah pernah membahas mengenai materi sustainable development, nama Gro Harlem Brundtland ini juga tidak asing lagi. Nah, jadi apa yang menjadi isu di dalam sustainability ini? Jadi dikatakan bahwa humanity has the ability to make development sustainable. Bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan meyakinkan bahwa bisa memenuhi kebutuhan yang sekarang tanpa mengorbankan kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sebelumnya banyak fakta yang ditemukan bahwa ternyata kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang dengan mengambil kekayaan alam ini sebanyak-banyaknya. Nah, sementara masa dari bumi ini masih panjang. Jadi generasi mendatang itu juga memerlukan sumber daya yang ada di bumi ini. Dan seperti yang kita pelajari juga bahwa ternyata banyak sekali sumber daya itu yang tidak bisa diproduksi dalam waktu singkat. Nah, bagaimana generasi mendatang yang mungkin akan maksudnya di sini adalah generasi mendatang seperti cucu-cucu kita nantinya itu memenuhi kebutuhan mereka, sementara material yang dibutuhkan itu di alam sudah tidak ada lagi, dikarenakan saat ini kita sudah ekstraksi semua material itu. Nah, selanjutnya UN menginisiasi mengenai bahasan sustainable development ini sejak tahun 1987. Jadi sejarah singkatnya itu tahun 1992 di Rio de Janeiro melalui UN Conference mengenai Environment and Development. Kemudian ada Agenda 21, ada tahun 2002 juga Johannesburg. Kemudian ada deklarasi dari perpanjangan dari tahun 2002 itu, yaitu Johannesburg Declaration and Final Report-nya. Dan di tahun 2012 itu di Rio de Janeiro kembali, itu dilakukan US Conference mengenai Sustainable Development. Jadi isu ini memang sudah menjadi perbincangan, sebenarnya sudah bukan baru lagi ya, tapi dari tahun itu 1992 sudah diinisiasi oleh UN. Tetapi sampai sekarang itu masih banyak negara-negara yang memang
mengenai sustainable development ini itu masih hal yang baru, dan kita di sini mungkin juga bahkan belum terbiasa mengenai sustainability. Jadi kita juga masih belajar untuk tahu lebih lanjut apa saja yang sudah dirumuskan di dalam sustainability ini yang mungkin bisa diterapkan di dalam kehidupan atau mungkin di dalam perusahaan. Beberapa leader utama di dalam sustainability ini adalah John Elkington mengenai konsep sustainability-nya, kemudian ada Carl Henry Tolbert mengenai konsep natural step, dan kita nanti akan membahas mengenai natural step ini. Kemudian ada juga Richard Sandbrook, bisa dilihat di webnya IIED.org, David Reynolds, Hunter Lovins, juga David Suzuki yang merupakan founder dari David Suzuki Foundation. Pasti banyak lagi kontributor-kontributor lainnya, bahkan sekarang itu semakin lebih banyak karena banyak ide dan banyak konsep yang ditawarkan untuk menuju kepada sustainable development. Nah, kita akan bahas mengenai tadi kita mengenai natural step ya. Saya lewatkan yang tadi. Nah, natural step ini pertama kali itu dirumuskan di Swedia tahun 1989 oleh Dr. Carl Henrik Robert, seorang onkologis. Jadi onkologis ini ahli dalam bidang kanker. Jadi ternyata dalam penelitiannya di bidang kanker, dia melihat bahwa penyakit ini ada korelasinya dengan kerusakan alam yang terjadi pada saat dia melakukan penelitian itu. Jadi ternyata efek dari penggunaan dari material-material yang kita ekstraksi saat ini, juga produksi-produksi yang dilakukan untuk membuat barang, itu ternyata berpengaruh kuat terhadap penyakit kanker. Jadi dia ini yang bekerja di perusahaan dan kota sebagai developing sustainability planning. Nah, berdasarkan dari prinsip-prinsip yang dibangunnya, itu ternyata mudah dipahami, sehingga banyak konsep-konsep lain bermunculan berdasarkan dari natural step yang sudah dibuatnya ini. Nah, kita bahas mengenai prinsip dari natural step-nya untuk sustainable society. Jadi, dalam sustainability itu ada salah satunya itu adalah sustainable society, dan natural step ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menuju kepada sustainable society yang akhirnya akan mengarah kepada sustainable development. Yang pertama itu adalah mengurangi dan mengeliminasi kontribusi terhadap penggunaan material di muka bumi. Jadi artinya di sini bagaimana kita menggunakan material yang ada saat ini itu dengan menggantinya dengan material yang tersimpan lebih banyak. Jadi dalam artian sebisa mungkin kita tidak lagi menggunakan material-material yang sifatnya itu susah untuk diproduksi di alam ini. Dan kita mulai mengganti kepada material-material yang sifatnya abundant. Abundant dalam artian jumlahnya melimpah. Dan mungkin saat ini itu belum digunakan terlalu banyak di dalam terlalu banyak oleh kita. Nah, contohnya itu adalah ketergantungan terhadap fossil fuels. Jadi minyak bumi kita tahu bahwa untuk menjadikan dari misalkan bangkai-bangkai dan tumbuhan menjadi minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga ketergantungan terhadap fossil fuels ini harus kita memang alihkan ke yang lain. Kita tahu bahwa negara kita pernah mensubstitusi penggunaan fossil fuels dari penggunaan minyak tanah menjadi
penggunaan gas alam. Maka sampai sekarang kita menggunakan gas alam. Nah, ternyata gas alam ini lama-lama digunakan karena kita juga negara dengan penduduk yang banyak, itu juga jumlahnya terbatas. Dan suatu saat juga nanti akan habis. Maka mulai dipikirkan bagaimana menggunakan energi yang lebih tersedia di muka bumi ini. Jadi kita bisa mendapatkan energi itu tanpa harus menghabiskan energi sumber energi yang sifatnya terbatas tadi. Jadi mungkin banyak penelitian yang sudah mulai mengarahkan untuk penggunaan energi seperti energi angin, yang paling familiar itu adalah energi matahari. Kalau negara kita mungkin beberapa sudah menggunakan itu energi air, tapi masih menggunakan fossil fuels ya. Jadi tidak hanya energi, tetapi juga material-material lainnya. Jadi material-material sifat lainnya yang kita tergantung itu kita mulai alihkan ke material yang tersimpan itu sangat banyak di alam. Apalagi sifatnya yang memang bisa diproduksi kembali. Seperti misalkan itu kemasan. Kemasan untuk misalnya menggunakan kemasan dari logam atau mungkin dari plastik, mungkin sifatnya itu lebih terbatas. Tetapi jika kita menggunakan material misalnya dari daun ya, dari daun pisang yang diolah kembali atau mungkin dari daun pandan, itu adalah material yang sifatnya mudah untuk diperbarui lagi. Nah, ini yang diinginkan dalam tahapan pertama natural step ini. Oke, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu mengurangi dan meliminasi kontribusi kita terhadap akumulasi dari penggunaan substansi material oleh komunitas. Yang artinya di sini kita mengganti material yang sifatnya tidak alami dengan yang jumlahnya itu lebih banyak dan alami, ya, dengan menggunakan material yang kalau bisa itu adalah diproduksi oleh lingkungan kita. Nah, kembali lagi ke cerita mengenai packaging tadi, tapi tadi kalau kita lihat dari segi ketersediaannya, kalau di sini kita lihat dari segi alaminya. Nah, bagaimana kita menggantikan material yang kita gunakan untuk produk kita itu dengan material yang lebih alami yang sebisa mungkin itu yang diproduksi oleh masyarakat secara efisien. Jadi kalau kita bisa menggunakan material-material yang sifatnya itu bisa diproduksi oleh lingkungan sekitar kita, itu tentunya akan memberikan impact yang lebih kecil lagi. Kenapa impact yang lebih kecil lagi? Karena society itu biasanya menggunakan cara-cara yang lebih tradisional. Jadi kalau di pabrik mereka sudah pasti menggunakan mesin ya, menggunakan transportasi yang lebih besar lagi, yaitu menggunakan truk untuk pengangkatannya, kemudian menggunakan energi yang lebih banyak lagi. Nah, jika diproduksi oleh masyarakat, apalagi itu sifatnya mungkin seperti yang handmade ya, yang dibuat sendiri oleh society, selain menambah income mereka, itu juga lebih baik dari bagi alam. Ya tentu ada mungkin beberapa yang kita temui di masyarakat kita yang kurang paham bagaimana mengolah limbah rumah tangganya atau limbah hasil dari home industry-nya. Tapi itu juga tugas kita sebagai engineer di sini untuk memberikan edukasi kepada mereka, bagaimana mereka bisa melakukannya dengan baik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengurangi dan mengeliminasi kontribusi kita terhadap
degradasi fisik dari alam. Jadi kita tahu sejak masa revolusi industri itu alam kita itu sudah banyak sekali yang rusak. Kalau kita cerita mungkin di Indonesia sendiri itu berapa banyak daerah yang rusak alam sekitarnya, baik itu ekosistem dari kita lihat dari sungai, lautnya, atau juga mungkin dari air tanah di sekitar masyarakat itu sudah rusak dan tidak baik lagi untuk ditinggali oleh masyarakat sekitarnya. Nah, jadi ini menjadi concern ketiga, yaitu untuk mengeliminasi kontribusi kita untuk masalah kerusakan dari alam ini. Yang artinya mulai saat ini kita berusaha untuk melakukan manajemen yang baik dari ekosistem. Jadi melakukan manajemen yang produktif dan efisien, yang baik terhadap sumber daya, jadi penggunaan sumber dayanya juga efektif dan efisien, tetapi juga penggunaan dari space atau lahannya itu juga efektif dan efisien. Jadi kita di sini berhati-hati di semua jenis modifikasi alam juga. Jadi baik itu modifikasi alam dalam bentuk misalnya penebangan hutan ya, kemudian mungkin mengubah sungai menjadi daratan, mengubah laut menjadi daratan, tapi juga mengubah misalkan untuk hal-hal seperti tumbuhan atau hewan, itu modifikasinya juga harus kita pikirkan bahwa modifikasi yang kita lakukan tidak akan merusak dari alam, kemudian tidak akan merusak dari manusia yang menempati di sekitarnya, bahkan juga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita kaji lagi, ini sebenarnya banyak sekali, bahkan terhadap konsumsi makanan atau pakan ternak yang ada saat ini, karena banyak sekali modifikasi yang dilakukan terhadap alam sekitar kita, yaitu misalnya dalam makanan kita, misalnya untuk misalkan dalam bulan Ramadan ini kebutuhan semangka meningkat, maka modifikasi terhadap semangka itu dibuat panennya lebih cepat. Nah, mungkin secara penjualan itu akan menguntungkan baik bagi petani ataupun bagi pedagang. Tetapi perlu dipertimbangkan lagi, apakah modifikasi yang dilakukan ini aman dan bagus bagi manusia, aman dan bagus bagi tanahnya gitu. Jadi ini maksud dari natural step ketiga ini. Nah, yang keempat yaitu mengurangi dan melimitasi kontribusi kita pada kondisi kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini dikatakan bahwa menawarkan produk dan servis itu juga harus dilihat lagi ya. Kemudian juga kita harus menghilangkan hambatan di dalam lingkungan kerjanya. Jadi tetap harus memikirkan masalah safety, kemudian kesehatan pekerja, masalah lingkungan, kemudian kondisi bagi komunitas untuk bertemu dengan kebutuhan kebutuhan orang sekitarnya atau citizens-nya di sini. Jadi dalam artian di sini kita harus mengeliminasi kontribusi dari kondisi yang secara sistematis itu undermine people's ability. Nah, saya masuk sedikit mengenai capital concept.
tapi tidak banyak di sini. Jadi yang ingin dijelaskan di sini dalam capital konsep ada beberapa konsep mengenai capital. Jadi yang pertama itu adalah natural capital, human made capital, atau produce capital, human capital, dan social capital. Jadi apa itu natural capital? Natural capital itu adalah natural resources, jadi sumber daya yang alami dari ekosistem dan jasa juga, bahkan dari estetika atau kecantikan alam. Jadi natural capital ini sekarang adalah salah satu aset juga bagi negara atau bagi perusahaan. Itu adalah opportunity ya, untuk tidak hanya kita menjual aset dari negara kita yang berupa sumber daya yang terbatas seperti sumber daya alam, mineral, minyak bumi dan lainnya, tetapi seperti Indonesia kita punya banyak sekali natural resources ya, yang mungkin saat ini belum banyak yang dikelola, tapi mulai saat ini sudah mulai banyak ya yang sadar dan mengelola mengenai aesthetic beauty nature ini. Jadi mulai bermunculan saat ini tempat-tempat wisata ya, dengan memanfaatkan alam sekitar. Apalagi negara Indonesia itu negara yang kita memiliki banyak laut, banyak pulau, banyak pegunungan juga, dan semuanya itu indah-indah, dan itu merupakan aset sebenarnya bagi negara untuk dijual kepada wisatawan. Nah, yang kedua itu adalah human made capital. Oh ya, sebelumnya selain natural capital ini dalam bentuk yang sudah tersedia di alam, bisa jadi ini juga dibuat oleh manusia, tapi sifatnya natural. Jadi misalkan hutan alam yang digunakan untuk wisata, atau saat ini juga banyak itu agro-wisata yang memanfaatkan memang keindahan dan konsep untuk panennya. Jadi memanfaatkan menanam menggunakan lahan untuk perkebunan, tapi juga digunakan untuk wisata, dan itu menambah income. Nah, yang berikutnya itu ada human made capital atau produce capital. Ini sudah tahu kita ya. Jadi dari produk manufaktur, kemudian bangunan, budaya, IP atau hak cipta, juga finansial, sumber daya finansial. Nah, ada juga itu human capital. Ini adalah capital dari manusianya. Itu dalam bentuk ilmu, skill, budaya, individu masyarakatnya. Itu juga adalah human capital. Nah, mungkin kalau di sini knowledge, kita sudah lama diarahkan untuk memiliki knowledge ya. Tapi saat ini baru negara kita sadar bahwa ternyata skill itu memenuhi kriteria utama saat ini, bahwa pekerjaan itu membutuhkan skill tertentu. Jadi orang dengan skill tertentu yang dia ahli di bidangnya itu biasanya akan lebih mudah untuk menciptakan usaha atau diterima bekerja. Nah, selain itu adalah budaya dari individu. Nah, budaya ini apa saja? Termasuk memang budaya yang kita miliki dari nenek moyang kita atau dari pendahulu kita. Di Indonesia kita punya banyak sekali budaya, dan itu adalah human capital. Tapi selain itu adalah budaya-budaya yang diciptakan di masyarakat. Jadi seperti budaya untuk untuk hidup bersih, atau mungkin budaya untuk tidak merusak alam, itu sebenarnya juga adalah human capital. Jadi memang mungkin negara atau kita menanamkan investasi untuk human capital yang sifatnya bagaimana mengedukasi masyarakat
untuk tidak merusak alam, tapi di sisi lain itu akan mengurangi memang cost dari negara untuk memaintain dari kerusakan yang terjadi di alam. Dan yang berikutnya adalah social capital. Social capital ini adalah hubungan kepercayaan, saling percaya, ya. Kemudian cooperation and active goodwill di antara individu dan grup di sini. Nah, sedikit saya singgung mengenai apa itu strong and weak sustainability. Jadi, apa itu yang dikatakan sustainability itu ya kuat, dan apa itu sustainability yang lemah. Karena persepsi dari sustainability ini bagi beberapa orang itu sifatnya itu kadang hanya sebatas masalah lingkungan saja. Nah, atau mungkin hanya berhubungan dengan kerusakan alam saja. Padahal cakupan dari sustainability ini luas sekali. Nah, dikatakan strong sustainability jika stok yang tersedia dari natural capital tadi harus di-maintain dan ditingkatkan dikarenakan fungsi dan performanya tidak bisa diduplikasi oleh manufaktur capital. Ya, sementara weak sustainability itu jika manufaktur capital tadi itu mengambil value yang sama dengan natural capital. Jadi dalam artian strong sustainability itu, kalau natural capital kita itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari manufacture capital. Jadi negara dengan strong sustainability, jika negara itu mempunyai natural capital yang jauh lebih besar daripada dari manufacture capitalnya. Dulu kita bangga sekali dengan negara yang bisa mungkin memproduksi material dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, ternyata kemudian baru dirasakan, ternyata banyak sekali efeknya, ya, baik itu waste-nya, sampahnya, kemudian degradasi alamnya dan lainnya. Nah, sementara kita yang tinggal di sini itu tidak hanya membutuhkan pekerjaan, tidak hanya membutuhkan